Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Harapan ibu kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat ada beberapa sifat, yaitu sifat komutatif atau pertukaran tempat, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Mari kita bahas satu persatu. Sifat komutatif terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Untuk sifat komutatif pada penjumlahan, rumusannya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 250 ditambah 100 sama dengan 100 ditambah 250. Mari kita buktikan. 250 ditambah 100 hasilnya berapa? Iya, benar sekali anak-anakku, 350. Nah, kalau tempatnya ditukar, tadi yang 250 di depan, sekarang yang 100-nya yang di depan. 100 ditambah 250 hasilnya ya sama kan, sama-sama hasilnya 350. Berarti rumusan komutatif pada penjumlahan dengan rumusan A ditambah B sama dengan B ditambah A adalah benar, terbukti. Kemudian kita masuk pada sifat komutatif yang kedua, yaitu sifat komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 100 dikali 15 sama saja kalau tempatnya tadi 15-nya ditulis belakangan. Nah, sekarang 15 yang ditulis di depan. Yang ditulis terlebih dahulu. 15 dikali 100. 100 dikali 15 hasilnya adalah 1500. 15 dikali 100 hasilnya juga adalah berapa sayang? Ya benar, sama saja hasilnya 1500. Berarti sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian karena terbukti hasilnya sama saja. Tukar tempatnya hanya ditukar. Kalau pada pembagian dan pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian kita masuk pada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita lihat satu-satu. Sifat asosiatif pada penjumlahan rumusannya adalah A ditambah B ditambah C. Sama saja kalau A ditambah dalam kurung B ditambah dengan C. Mari kita buktikan. Kita buat contoh soal 25 tambah 30 kita satukan dari satu kelompok. Kemudian di bagian luarnya ada ditambah 50 sama dengan, nah sekarang 25-nya kita pisahkan dari kelompok yang pertama tadi. Kemudian yang 30 dan 50 kita satukan menjadi satu kelompok. Apakah hasilnya sama? 25 tambah 30 adalah hasilnya adalah 55 ditambah 50 sama dengan 25. Kemudian tadi dijadikan satu kelompok lagi. 30 tambah 50 berapa? Ya benar anak-anakku sayang, 80. Nah, 55 ditambah 50 hasilnya adalah 105. 25 ditambah 80 hasilnya juga adalah 105. Berarti terbukti sama saja A ditambah B dijadikan satu kelompok, kemudian ditambahkan C. Kemudian A tadi dijadikan satu kelompok, B lagi dengan C yang dijadikan kelompok yang baru. Jadi terbukti sifat asosiatif dapat berlaku pada penjumlahan. Kemudian kita beralih pada sifat asosiatif yang kedua. Sifat asosiatif pada perkalian. Kalau tadi penjumlahan menggunakan tanda tambah. Nah ya benar sayang. Perbedaannya hanya pada simbol tandanya. Kalau pada penjumlahan menggunakan tambah, pada perkalian menggunakan tanda kali. Pinter kalian. Nah, pada sifat asosiatif pada perkalian rumusannya adalah
A dikali dalam kurung B dikali C. Dijadikan satu kelompok B kali C ini, kemudian sama dengan dimasukkan lagi A dikali B, kemudian C-nya disendirikan dikali C. Kita buktikan dengan contoh soal. 30 dikali dalam kurung 15 dikali 4, apakah sama dengan 30? Nah, 30 dikalikan 15, 4-nya yang disendirikan. 30 dikali, nah 15 dikali 4 hasilnya berapa sayang? Benar, 60. Sama dengan 30 dikali 15 hasilnya 450. Kemudian dikali 4. 30 dikali 60 hasilnya 1800. Sama saja dengan 450 dikali 4 hasilnya adalah 1800. Berarti terbukti sifat asosiatif dapat berlaku pada penjumlahan dan pada perkalian. Kemudian kita beralih pada sifat distributif. Sifat distributif ini atau penyebaran juga berlaku pada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, rumusannya adalah A dikali satu kelompok B ditambah C sama-sama dengan, nah kita distribusikan atau kita sebarkan A kali B, kita pasangkan, nah jangan lupa ketinggalan C-nya, A dikali C. Itulah yang disebut distributif atau penyebaran. Kita pasangkan A kali B, sudah, kemudian A kali C. Contoh soalnya 50 dikali dalam kurung 13 tambah 40 sama dengan, nah kita sebarkan sayang 50, kita jadikan satu kelompok, 50 dikali 13 jadi satu kelompok, kemudian 50 dikali 40. 50 dikali 13 ditambah 40 adalah 53 sama dengan, nah 50 dikali 13 650 ditambah 50 dikali 40 hasilnya adalah 2000. 50 dikali 53 hasilnya 2650 sama dengan 650 tadi ditambah 2000 hasilnya 2650. Hasilnya sama kan sayang? Nah, berarti terbukti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dengan rumusan A dikali dalam kurung B ditambah C sama saja hasilnya dengan kita distribusikan atau kita sebarkan A kali B, kemudian A dikali C. Nah, kemudian berikutnya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Rumusannya kurang lebih sama dengan distributif perkalian terhadap penjumlahan, hanya saja tandanya berbeda. Kalau tadi kita fokus pada penjumlahan pasti menggunakan tanda tambah. Sekarang pada pengurangan berarti tandanya simbolnya menjadi tanda kurang. Nah, untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan rumusannya adalah A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan, nah kita distribusikan atau kita sebarkan A dikali B ini, kemudian kurang A dikali C, A dikali C. Contoh soalnya 10 dikali 35 kurang 15 sama dengan, kita sebarkan, kita distribusikan 10 dikali 35 dikurang 10 dikali 15. Nah, kita lihat dulu, kita buktikan dulu apa sama ini. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. 10 dikali 35 kurang 15 berapa sayang? Iya benar, 20. Sama dengan, nah ini 10 dikali 35 350 dikurang
10 dikali 15, 150. Mari kita lihat hasil terakhirnya. Sama enggak ini? 10 dikali 20 hasilnya 200. Kemudian sama dengan 350 dikurang 150 juga hasilnya adalah 200. Berarti sudah terbukti. Nah, inilah sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Baik anak-anakku, ibu harap kalian mengerti dan paham. Nanti kalian akan mengerjakan tugas kalian ada pada buku matematika kalian. Ibu yakin kalian sudah punya buku seperti ini. Kalian kerjakan di buku catatan matematika kalian. Latihan 7, latihan 8, dan latihan 9. Ibu tunggu jawaban kalian, tugas kalian paling lambat hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Baik anak-anakku, tetap semangat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.